Bab 1671. Sean awalnya ingin mempertahankan Dillion di perusahaannya untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah keadaan menjadi buruk, ia pikir itu tidak perlu lagi. Nicole melihat Sean benar-benar muak kali ini, jadi dia pikir Sean punya ide. Dia hanya ingin Raine dikeluarkan atas apa yang telah dilakukannya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Dillion lolos begitu saja. Jika tidak, mereka mungkin mendapat masalah dengan Daniel dan Sean. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat banyak untuk membantu perusahaannya, jadi dia berkata, "Baiklah, kalau begitu saya serahkan ini padamu, Sean. Aku khawatir Paman Dillion akan melakukan sesuatu yang akan menyakitimu dan ayah." Saya pikir dia seharusnya. Nicole tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi keluarganya mengerti apa yang coba dikatakannya. "Jangan khawatir, aku akan mengawasi mereka." Sean tersenyum. "Fokus saja pada pelajaranmu." Nicole mengangguk dan kembali menatap ibunya. "Jangan khawatir, Ibu. Saya sendiri seorang dokter. Aku sudah mengobati memarku. Jangan terlalu khawatir." Gloria mengangguk, tetapi matanya berkaca-kaca. "Ini salahku. Kamu terluka, tapi aku bahkan tidak mengetahuinya." "Tidak. Kamu sangat baik padaku. Aku sangat beruntung memiliki orang tua yang mencintaiku, dan saudara-saudara yang melindungiku." Nicole menoleh ke arah saudara-saudaranya dengan perasaan bahagia di hatinya. Sean dan Steve menatapnya dengan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan kami. Kembalinya Nicole adalah hal terbaik yang terjadi pada keluarga mereka. Malam harinya, keluarga mereka makan malam dengan gembira dan rumah pun dipenuhi kehangatan. Dan begitu saja, Nicole akhirnya mulai merasa bergantung pada keluarganya. Dalam sekejap mata, akhir pekan sudah tiba. Hari ini adalah hari upacara pembukaan kru film. Gloria naik ke atas dengan penuh semangat untuk memilih pakaian untuk Nicole pada pagi hari. Dia telah membeli sejumlah pakaian baru untuk Nicole, seolah-olah dia khawatir Nicole akan dipandang rendah oleh kru produksi. "Bu, hari ini upacara pembukaan. Saya rasa kami tidak akan melakukan syuting apapun, jadi tidak perlu pakaian formal seperti itu," katanya. "Siapa bilang kau harus berpakaian formal, terutama untuk upacara pembukaan? Cepatlah, berpakaian, dan dandani dirimu agar mereka tidak memandangmu sinis," bantah Gloria. Nicole terdiam. "Baiklah." Kemudian, dia mengenakan gaun tanpa bahu. Memarnya sudah hilang dan tidak ada bekas luka sama sekali. Malah, dia tampak lebih cantik dengan gaun ini. "Lihatlah betapa cantiknya kamu mengenakan gaun itu. Kamu seharusnya lebih sering mengenakan rok." Gloria memuji sambil mendandani putrinya. Nicole mendesah. "Wah, dingin sekali rasanya di sana kalau aku pakai rok di luar. Kalau suatu saat aku ketemu orang yang mau main-main denganku, aku nggak akan berani tendang dia." Tapi Nicole nggak bisa berbuat apa-apa. Gloria terlalu gigih dan langsung mendudukkannya, meriasnya sebelum mendorongnya keluar rumah. Anna sudah memarkir mobilnya di luar rumah Nicole saat itu. Ketika dia melihat Nicole berjalan keluar dengan riasan tipis, dia terkejut. "Ya ampun, kamu cantik banget kalau berdandan." Dia selalu menganggap Nicole cantik, tapi sekarang setelah dia memakai riasan, dia jadi sangat memukau. "Terima kasih," jawab Nicole dengan ekspresi malu. Ia hampir tidak pernah memakai riasan wajah dan hanya memakai alas bedak saat menghadiri jamuan makan. Kembali di rumah, Gloria telah memakai eyeliner dan maskara saat dia merias Nicole. Ada banyak sekali, tetapi Nicole bahkan tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri sebelum turun ke bawah. Bab 1672. "Ayo, masuk ke mobil." Anna membukakan pintu untuk Nicole. Gloria sangat gembira ketika melihat putrinya masuk ke dalam mobil. "Cepat masuk, sayang. Kirimkan fotonya kepadaku saat kau sudah di sana." "Baiklah." Nicole menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Gloria ingin bertemu dengan kru produksi, jadi dia tidak menolak permintaan tersebut. Anna masuk ke mobil dan sopir mereka mulai berjalan menuju tujuan mereka. Anna bertanya pada Nicole, "Kita akan mengadakan upacara pembukaan di pagi hari, tapi karena kamu hanya punya waktu luang di akhir pekan, kamu harus pergi untuk syuting percobaan untuk beberapa adegan hari ini.
Saya sudah kirim naskahnya kemarin. Apakah kamu menghafal dialogmu? Nicole menatapnya dengan dingin. Aku sudah melakukannya sejak lama. Ana terkejut. Kau sudah mengingatnya bahkan sebelum aku memberitahumu adegan mana yang akan kita rekam. Kita harus syuting 3 adegan hari ini, dan aku baru saja memberitahu Nicole tentang itu kemarin, pikir Ana. Nicole menjawab dengan tegas, iya, aku hafal setengah naskah saat aku bosan, dan 3 adegan ini kebetulan ada di bagian pertama naskah. Hah, Ana mulai berpikir. Apa-apaan ini? Memori fotografi macam apa ini? Bagaimana dia bisa menghafal setengah naskah dalam waktu sesingkat itu? Ana terkejut, tetapi Nicole tidak akan menghiburnya lagi. Dan melanjutkan membaca naskahnya. Ana bingung ketika melihat Nicole membalik halaman naskah. Bukankah dia melaju terlalu cepat? Bahkan seorang aktor profesional tidak akan memiliki kemampuan mengingat sebaik dia. Ana kemudian menelan ludah dan menenangkan dirinya. Mungkin dia hanya ingat sebagian saja dan tidak ingat dialognya secara pasti. Tak lama kemudian, mobil mereka tiba di lokasi syuting di luar kota. Tempat khusus di Sanjoto ini merupakan lokasi syuting lokal terbesar di kota tersebut. 80% film lokal dibuat di tempat ini, dan banyak selebriti hadir di sana. Ada juga staf yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di area itu. Ana menerima telepon segera setelah dia turun dari mobil. Nicole, masuklah ke dalam dan cari staf di lot 3. Mereka semua dari tim kami. Nicole mengangguk dan berjalan menuju lot 3. Tak lama kemudian, dia memasuki lot 3 dan melihat betapa luasnya lokasi syuting. Dia terkejut sambil berpikir, jadi beginilah penampakan lokasi syuting. Terasa agak surrealis melihat begitu banyak lokasi syuting yang bersebelahan. Seorang staf yang melihat Nicole langsung berlari ke arahnya. Hei, siapa kamu berani masuk begitu saja? Silakan pergi jika kamu orang luar. Kita akan segera mulai syuting. Nicole melihat tanda nama pada tongkat itu, yang bertuliskan, suam-suam kuku. Dia mengangguk ringan. Saya salah satu aktris dalam film ini. Petugas keamanan itu tampak tak percaya saat mengamati Nicole dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari ini adalah upacara pembukaan, jadi yang hadir hanya mereka yang memerankan tokoh utama. Petugas keamanan itu memandang Nicole dan berpikir, yah, dia tidak terlihat seperti selebriti yang sombong itu. Dia tampak seperti berasal dari keluarga kaya yang hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, dengan suara pelan, dia langsung berkata, siapa yang kau bohongi? Jangan seenaknya berpikir kau bintang hanya karena kau cantik. Berapa umurmu sebenarnya? Kau tampak seperti anak SMA. Silakan pergi. Kamu hanya anak orang kaya yang mencoba bertindak seperti selebriti untuk mendapatkan tanda tangan dari selebriti papan atas kami. Aku tidak akan tertipu olehmu. Nicole tidak menyangka kalau petugas keamanan akan meragukannya, jadi dia mengejeknya. Saya Nicole Riddle. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada orang lain. Nicole Riddle. Petugas keamanan itu tercengang. Semua orang di negeri ini tahu nama pemeran utama wanita kita. Kau pikir kau bisa menirunya begitu saja? Nicole mencibir ketika menyadari bahwa petugas keamanan itu hanyalah seorang idiot yang tidak tahu apa-apa. Sesuai keinginanmu. Lagi pula, kau tidak akan percaya apapun yang akan kukatakan. Lagi pula, Ana akan segera tiba di sini, jadi Nicole tidak terburu-buru. Saya akan menunggu sebentar atau 2 menit saja. Bab 1673. Tiba-tiba terdengar suara-suara dari belakang. Tuan Lloyd ada di sini. Setelah mendengar itu, petugas keamanan itu segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah dari mana Lloyd datang. Kau lihat itu. Tuan Lloyd ada di sini. Minggir sekarang. Namun, saat dia berbicara, Lloyd sudah berjalan ke sana, dikelilingi oleh tim. Dia melepas kacamata hitamnya saat melihat Nicole, yang berdiri di samping petugas keamanan. Nicole, aku tidak menyangka kau akan ada di sini sebelum aku. Nicole mengangguk ke arah Lloyd. Itu hanya mungkin karena Ana tepat waktu. Petugas keamanan tiba-tiba merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia melihat Lloyd berhenti hanya untuk berbicara dengan Nicole. Seperti yang diharapkan, setelah menyadari di mana Nicole berdiri,
Lloyd bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak masuk ke dalam? Apa yang kamu lakukan di pintu masuk? Nicole mengalihkan pandangannya ke arah petugas keamanan. Petugas keamanan ini sangat serius dalam menjalankan tugasnya. Dia melarangku masuk karena menurutnya aku tidak seperti aktris. Wajah Lloyd langsung berubah gelap ketika dia menatap petugas keamanan itu dengan tatapan membunuh. Saat itulah petugas keamanan itu menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Dengan mengingat hal itu, ia segera meminta maaf kepada Nicole dan Lloyd. Maafkan aku. Maafkan kebodohanku. Silakan lewat sini. Nicole menggelengkan kepalanya dan melangkah masuk ke panggung. Petugas keamanan itu basah oleh keringat ketika dia melihat Nicole berjalan masuk. Dia mengira Lloyd akan mengikutinya dan semuanya akan berakhir. Namun, begitu Lloyd lewat, dia menyatakan, kamu dipecat. Apa? Tidak, kumohon. Aku tidak bermaksud melakukan itu, pinta si penjaga sambil berusaha menjelaskan dirinya. Akan tetapi, orang-orang yang berada di dekatnya sudah menyeretnya pergi. Lloyd segera menyusul Nicole. Maafkan aku. Nicole menggelengkan kepalanya. Untuk apa itu? Lagi pula itu bukan salahmu. Lloyd menyeringai. Keluarga Holder memiliki kru produksi ini, jadi Tat harus meminta maaf atas nama keluargaku. Nicole mendesah pasrah. Apapun. Di mana ruang gantiku? Gwendolyn, bawa Nicole ke sana, perintah Lloyd kepada salah satu asistennya. Tentu. Gwendolyn melangkah maju dan dengan sopan menuntun Nicole ke ruang ganti. Lewat sini. Letaknya persis di sudut sini, kata Gwendolyn dan memimpin jalan ketika dia melihat ruang ganti di depannya. Sialnya, dia menabrak seseorang saat berbelok di tikungan. Aduh, kamu buta. Hati-hati jalan. Nicole mendengar suara yang sangat familiar. Tatapannya menjadi gelap saat dia melangkah maju dan melihat seseorang yang dia benci. Menyadari bahwa orang itu adalah Chloe, Gwendolyn segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak melihatmu di sana karena aku bergerak terlalu cepat. Chloe hendak memaki asisten malang itu, tetapi saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat Nicole. Betapa kecilnya dunia. Aku baru saja datang dan disinilah dia, pikir Chloe. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Gwendolyn, dan mengira bahwa Gwendolyn adalah manajer Nicole. Dia pun membentaknya, apakah meminta maaf akan menyelesaikan masalah? Kau sangat tidak profesional dan kau bahkan tidak pantas berada di sini. Seorang aktris yang tidak berpengalaman dengan manajer yang tidak berpengalaman. Aku akan memberi mereka pelajaran. Gerutu Chloe. Gwendolyn tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia ingin memecatku? Meskipun Chloe pernah menjadi aktris terbaik, dia tidak setenar dulu lagi. Banyak sutradara yang meninggalkannya. Dia baru kembali ke Hustwaberg setelah bekerja di luar negeri selama lebih dari sebulan. Rumor yang berkembang adalah dia hanya mendapat peran pendukung di acara ini karena dia membayar mahal. Sungguh mengejutkan melihat dia bersikap seperti seorang diva yang ingin memecat seseorang yang bekerja di sana. Bab 1674. Gwendolyn tiba-tiba menatapnya dengan canggung. Nicole, yang menyadari hal itu, berkata, Gwendolyn, kau dengar itu. Bintang itu akan memecatmu. Apakah Anda akan memberitahu atasan Anda, Tuan Lloyd tentang hal itu? Mendengar itu, Chloe menjadi malu. Apakah Anda bekerja untuk Lloyd Holder? Keluarga Holder adalah investor terbesar dalam acara ini, dan sutradaranya tidak lain adalah Nachel Holder. Chloe telah menghabiskan begitu banyak usaha dan uang hanya untuk mendapatkan peran pendukung dalam pertunjukan ini. Hal terakhir yang dia harapkan adalah bertemu asisten Lloyd tepat setelah memasuki lokasi syuting. Karena semua orang di kru produksi bekerja untuk Lloyd, dia tidak dalam posisi untuk mempersulit asisten Lloyd. Seringai di wajah Chloe berubah sangat buruk, seolah-olah dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nicole berdiri di samping, menunggu untuk melihat apa yang akan segera terjadi. Namun, Gwendolyn hanya mengangguk dengan rendah hati. Ya, saya memimpin jalan untuk Nona Riddle. Maafkan aku karena telah menghalangi jalanmu. Saat jalan keluar sudah di depan mata, Chloe segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari situasi tersebut.
Tidak apa-apa. Aku pikir Anda hanya seorang manajer gegabah yang muncul bersama beberapa orang amatir. Itu hanya kesalahpahaman, karena Anda benar-benar bekerja untuk Tuan Holder. Gwendolyn tersenyum canggung pada Chloe, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa lagi selain, Nona Riddle, ayo pergi. Chloe mengira Gwendolyn sedang berbicara dengannya, jadi dia mengangguk cepat. Akan tetapi, dia baru menyadari bahwa Gwendolyn sedang melihat ke arah Nicole ketika dia hendak berjalan. Sebelumnya, hanya ada satu Nona Riddle di set tersebut, dan dia adalah Chloe Riddle. Namun sekarang, mereka tinggal dua. Lebih menyakitkan lagi, Nicole mendapat perlakuan yang lebih baik dari kru daripada dirinya. Hal ini membuatnya marah. Dia tidak akan kehilangan ketenarannya jika berita tentang keluarga Riddle yang tidak mengakuinya lagi tidak tersebar, yang menyebabkan para direktur kehilangan minat padanya. Aku masih salah satu aktris terbaik meskipun aku tidak terkenal lagi. Nicole tidak mencapai apapun. Gerutunya. Chloe melangkah maju dan menghalangi jalan Nicole sambil memikirkan hal itu. Lalu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berkata, "Ups, maafkan aku. Aku pikir dia sedang bicara padaku. Aku hampir lupa kalau kita punya nama belakang yang sama." Saat itulah Gwendolyn baru menyadari bahwa Chloe dan Nicole adalah Riddles, yang mendorongnya untuk meminta maaf. "Saya minta maaf. Nona Nicole, maafkan saya." Sebelum Nicole sempat mengucapkan sepatah kata pun, Chloe menatap Gwendolyn dan berkata, "Tidak apa-apa. Nicole dan saya adalah sepupu. Kau bisa memanggilnya Nona Riddle dan aku sebagai aktris terbaik mulai sekarang." 1. Gwendolyn menatap Chloe dengan canggung. Baiklah kalau begitu. Namun, dia sangat terkejut karena Nicole dan Chloe adalah sepupu. Kemudian, dia berhasil mengetahui mengapa mereka memiliki nama belakang yang sama dan menjadi bagian dari pertunjukan bersama. Nicole tahu Chloe sedang mencoba berteman dengannya, jadi dia mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Chloe. Sudah selesai. Jantung Chloe berdebar kencang setelah Nicole mengucapkan kata-kata itu. Lalu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya. Minggirlah kalau begitu. Anjing yang baik tidak akan pernah menghalangi jalan orang lain. Apakah kau sudah mendengar tentang itu?" Nicole menghinanya tanpa menahan diri sama sekali. Gwendolyn terkejut. Awalnya ia mengira mereka memiliki hubungan baik satu sama lain, tetapi ternyata ia salah total. Wajah Chloe berubah masam dan dia menjadi marah dalam sekejap. "Siapa yang kau panggil anjing? Siapapun yang menghalangi. Bukankah itu sudah cukup jelas?" Nicole mengejek. "Nicole Riddle." Chloe meledak marah. Dia mengangkat lengannya dan hendak menamparkan Nicole ketika Nicole mencengkeram lengannya dan dengan kasar melemparkannya menjauh darinya. "Ah!" Chloe terhuyung menghindar dari Nicole. Bab 1675. Nicole mengabaikannya dan membalas, "Lain kali kalau kau menghalangi jalanku, aku tidak akan membiarkanmu lolos semudah ini." Kemudian, dia melangkah pergi ke ruang hijaunya. "Berhenti!" teriak Chloe, masih ingin mengganggu Nicole. Gwendolyn segera mengikuti Nicole untuk meninggalkan tempat itu, kemudian dia menutup pintu ruang hijau di belakangnya. Manajer Chloe segera menasihatinya, "Tidak apa-apa, Nona Chloe. Tuan Lloyd sendiri yang mengundang pemeran utama wanita ini. Lebih baik jangan memprovokasi dia." Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sejak Chloe terbang ke luar negeri, manajer baru telah ditugaskan padanya. Manajer ini, khususnya, tidak tahu apapun tentang keluarganya. Dia juga tidak tahu apapun tentang perseteruan Nicole dan Chloe. Satu-satunya perhatiannya saat itu adalah mencegah Chloe membuat keributan. "Apakah aku yang memprovokasinya? Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan?" teriak Chloe. Chloe begitu marah sehingga dia bahkan tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Dia menyerbu ke ruang hijau miliknya, dan setelah masuk, dia membuang tas tangannya karena marah. "Nicole Riddle, sebaiknya kau berhati-hati. Aku akan memastikan kau meninggalkan produksi atas kemauanmu sendiri dan melepaskan peran sebagai pemeran utama wanita." Manajer itu begitu takut hingga dia menelan ludah. "Nona Chloe, apakah Anda sudah berusaha keras untuk bergabung dalam produksi ini hanya agar bisa mendapatkan peran utama wanita? Setelah berusaha keras, bisa mendapatkan peran pendukung wanita kedua sudah merupakan sebuah prestasi tersendiri.
Tentu saja, peran itu seharusnya menjadi milikku, jawab Chloe. Meskipun Nachel telah menolaknya untuk peran itu sebelumnya, Chloe tetap percaya bahwa Nachel tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang cukup cocok untuk peran itu jika Lloyd tidak mendatangkan Nicole. Jika memang demikian, Nachel akan meminta Chloe untuk mengambil peran tersebut lagi dalam Lukewarm. Lagi pula, saat mereka berada di luar negeri, tim sudah mulai syuting. Kalau saja Luke tidak membuat kekacauan dengan Nicole, dan insiden berlian yang membuat Nachel merasa kecewa, Chloe tidak akan diusir dari produksi. Akan tetapi, Nachel tidak pernah puas dengan apapun yang tersedia. Itulah sebabnya posisi pemeran utama wanita masih kosong sampai saat ini. Baru setelah Nicole berhasil merebut hati Lloyd, peran utama wanita diberikan kepadanya, dan meskipun Chloe sudah berusaha sekuat tenaga, Nachel hanya memberinya peran pendukung. Saat Chloe ingat bahwa Nicole adalah orang yang telah memicu dua kegagalannya di masa lalu, dia menggertakkan giginya karena marah. Sang manajer terdiam menelan ludah ketika melihat ekspresi Chloe. Jauh di lubuk hatinya, ia berpikir, bukankah sudah cukup bagi kita untuk menjalankan peran kita saat ini dengan baik? Tidak, jangan bertingkah aneh. Nicole sedang merias wajahnya di ruang hijau. Setelah upacara peluncuran selesai, mereka akan mulai syuting. Setelah Nicole mengirim beberapa foto kepada ibunya, dia menerima beberapa balasan. Dia menjawab beberapa pertanyaan dengan antusias ketika tiba-tiba, Jared mengiriminya pesan teks. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya berjalan lancar? Saat Nicole melihat foto profil Jared, sudut bibirnya terangkat. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Itu hebat. Aku akan mengunjungimu jika aku punya waktu luang nanti sore. Meskipun Nicole tidak yakin apakah pengunjung diizinkan, dia yakin Jared akan dapat mengetahuinya sebelum muncul. Karena itu, dia langsung menyetujuinya. Tentu saja, melihat Nicole tersenyum hangat ke arah teleponnya, Gwendolyn pun bereaksi dengan senyumannya sendiri. Apakah Anda punya pacar, Nona Nicole? Nicole tersadar, menahan senyumnya, dan langsung mengiyakan, ya. Gwendolyn menyeringai padanya. Kalau begitu, lebih baik kamu tidak mengungkapkannya. Jika penggemarmu tahu, itu akan memengaruhi popularitasmu di masa mendatang. Nicole merenung sebelum berkata, aku tidak peduli. Hah, kenapa begitu? Gwendolyn dan penata rias tercengang. Apakah kamu tidak berencana untuk memulai debut di serial ini? Nicole mengerucutkan bibirnya. Tidak. Aku hanya membantu Lloyd dengan berakting di serial ini. Mendengar hal ini, Gwendolyn dan penata rias terkejut. Mereka tidak pernah menduga Nicole hanya akan membantu Lloyd dengan perannya yang diperebutkan semua orang. Bab 1676. Ketika Nicole melihat reaksi kedua wanita itu, ia bertanya, apakah ada yang salah? Tidak. Gwendolyn langsung menggelengkan kepalanya. Saya hanya berpikir, betapa sia-sianya hal itu. Kamu terlihat cantik sekali. Anda pasti akan memiliki banyak penggemar setelah melakukan debut. Kamu pasti akan sukses jika tetap di industri hiburan. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin menjadi terkenal. Nicole telah menyinggung banyak orang di masa lalu. Semakin terkenal dia, semakin besar pula bahaya yang akan dia hadapi bagi keluarganya. Meskipun dia tidak khawatir, dia tidak ingin mengundang lebih banyak masalah bagi Jared dan Riddle. Gwendolyn dan penata rias bahkan lebih terkejut lagi ketika mendengar bahwa ada orang yang tidak ingin menjadi terkenal. Seketika seluruh ruangan dipenuhi keheningan. Segera setelah itu, Nicole selesai merias wajahnya, dan ia pun mengikuti Gwendolyn kembali ke upacara peluncuran. Pada saat itu, hampir semua anggota pemeran telah tiba, dengan Nicole menjadi salah satu yang terakhir tiba. Mendengar pemeran utama wanita telah tiba, semua orang mengangkat kepala, ingin melihat lebih dekat wanita yang telah menjadi viral bersama Lloyd di internet. Akan tetapi, mereka semua tertarik pada Nicole begitu melihatnya. Set, kostum dan tata riasnya sangat sederhana, tetapi tata rias dan karismanya benar-benar cocok dengannya, karisma agung yang melengkapi kecantikannya. Dia benar-benar pilihan yang tepat untuk peran ini. Nachel melangkah maju dan menatap Nicole dengan mata terbelalak. Sebelumnya, ia sudah berpikir bahwa Nicole terlihat cantik, dan ia menunjukkan sifat-sifat yang diinginkannya dalam karakter tersebut.
Namun, dia tidak menyangka dia begitu fleksibel. Setelah memakai sedikit riasan, Nicole tampak seperti lahir dari sebuah naskah. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mengulanginya. Ya, Nachel memang punya penglihatan yang tajam. Nachel tampak bangga pada dirinya sendiri, berpikir bahwa putranya mewarisi kemampuan memilih dengan baik darinya. Apakah dia akan menjadi seorang aktris atau menantunya? Nachel merasa bahwa Nicole sangat enak dipandang. Menyadari Nicole menarik begitu banyak perhatian, Chloe seperti ingin meledak. Orang-orang ini sungguh penjilat. Mereka juga mengatakan hal yang sama tentang saya. Sekarang, semua kata-kata itu diucapkan kepada Nicole, dan itu hanya karena Lloyd telah merekomendasikan Nicole. Chloe bertekad untuk tidak mendengarkan omong kosong yang mereka lontarkan pada saat itu. Nachel menarik Nicole ke sisinya untuk mempersiapkan upacara peluncuran, dan meskipun Chloe sudah mengambil posisi tengah, Nachel mendorongnya ke samping, menjepit Nicole di antara Nachel dan Lloyd dalam prosesnya. Chloe sangat marah melihat pemandangan itu hingga wajahnya hampir mengeras. Kacik. Dan begitu saja, sesi pemotretan pun berakhir. Setelah itu pembawa acara mengumumkan dengan lantang, upacara pemotongan pita dimulai. Nachel menerima gunting dan memotong pita tersebut sambil menghadap ke arah hadirin. Seluruh pemandangan ini terekam oleh kamera di mana-mana. Karena kamera terfokus pada Nachel, mereka harus mengarahkan gambar ke arah Nicole. Sementara itu, Chloe kesal karena dia tidak bisa masuk ke dalam bingkai. Dia sangat marah. Setelah upacara pemotongan pita berakhir, upacara peluncuran pun diresmikan. Nachel melibatkan kru dalam pembicaraan penyemangat, setelah itu tim memulai produksi mereka. Chloe hanya punya satu adegan. Tetapi, begitu dia mendengar bahwa Nicole memiliki 3-4 adegan, dia langsung mengerti apa artinya. Apakah jadwal syuting ini diatur untuk mengakomodasi Nicole? Asisten itu langsung merasa malu. Dia hanya bisa menjawab, saya dengar, dia hanya tersedia di akhir pekan. Jadi, akhir pekan dicadangkan untuk syuting adegan-adegannya. Begitu Chloe mendengar itu, wajahnya menjadi ungu karena marah. Apa haknya? Meskipun dia pemeran utama wanita, aku tetap aktris terbaik. Aku boleh berperan sebagai pemeran pendukung. Sekarang, jadwal syuting harus disesuaikan dengan jadwalnya. Ini keterlaluan. Bab 1677. Mereka berdua adalah putri keluarga Riddle. Karena itu, dia tidak dapat mengerti mengapa keluarga Holder memperlakukan Chloe seperti itu. Tenanglah, Nona Chloe. Tidak mudah bagi Anda untuk bergabung dengan produksi kali ini. Lebih baik kamu jangan marah-marah hanya karena masalah sepele seperti ini. Asisten itu mengingatkannya karena khawatir. Bagaimanapun, mereka sudah pernah diusir sebelumnya. Mendapatkan peran pendukung kedua tidaklah mudah, jadi sebaiknya mereka tidak mengajukan tuntutan apapun. Setelah diingatkan oleh manajernya, Chloe menahan emosinya. Benar, saya sudah menghadapi konsekuensinya sebelumnya. Itu terjadi karena saya tidak dapat menjaga ketenangan dan kehilangan kendali, pikirnya. Setelah kejadian itu, Chloe tentu saja harus tetap tenang. Setelah meletakkan jadwalnya, Chloe menjadi jauh lebih tenang. Lupakan saja, kita jalani saja ini untuk saat ini. Anda dapat pergi dan membuat pengaturan. Waktu tunggunya mungkin lama, tetapi tidak apa-apa. Sekalipun Chloe hanya tampil satu adegan hari itu, ia harus mengungguli Nicole. Dan pada saat itu, Nicole sudah siap untuk syuting di luar ruang hijau, dan adegan pertamanya adalah bersama Lloyd. Lloyd telah lama menantikan momen ini. Mampu berakting bersama Nicole merupakan sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan. Apakah kamu siap, Nicole? Lloyd menatap Nicole dengan lembut, khawatir dia belum siap. Jangan khawatir, aku sudah hafal naskahnya. Baiklah, kita mulai sekarang. Nicole tersenyum tenang padanya. Di sisi lain, Lloyd sangat canggung. Dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kepada Nicole bahwa akting bukan hanya tentang menghafal dialognya. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk memberi Nicole kesempatan. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Nachel menerima tanggapan Lloyd dan segera memerintahkan kamera untuk mulai merekam. Walaupun Nachel gembira melihat penampilan Nicole, dia tetap tenang menghadapinya.
Ini adalah pertama kalinya Nicole berakting, jadi dia tidak diharapkan bisa berakting sempurna. Anehnya, begitu Nicole berbicara, ucapannya diucapkan dengan sangat jelas dan bernada sempurna. Terlebih lagi, tatapannya dengan cepat cocok dengan karakternya. Anson, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu, ungkap Nicole, matanya dipenuhi keputusasaan karena dikhianati. Meski wajahnya dingin, sungguh menyayat hati melihatnya. Aktingnya tidak sehebat para profesional berpengalaman, tetapi masih dapat dipercaya. Ekspresi-ekspresi itu adalah penampilannya yang paling asli. Nachel, teknik akting ini. Asisten sutradara itu begitu tercengang hingga kehilangan kata-kata. Jangan berhenti, lanjutkan syuting. Nachel menatap Nicole dengan heran, tak mampu mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, Nicole sudah sangat mendalami karakter tersebut. Karena para pemeran terbaik dapat memotivasi yang lain, Lloyd pun menghayati karakternya dan menjawab, apa yang salah dengan itu? Kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak awal. Tak ada seorang pun di hatiku, bahkan dirimu. Wajah Lloyd dingin dan ia berperan dengan baik sebagai anak yang hilang. Nicole menatap Lloyd dan menggigit bibirnya. Lalu, dia mengucapkan dialognya lagi. Setiap kata, setiap kalimat diucapkannya dengan jelas dengan intonasi yang tepat, membuat semua yang hadir tidak bisa tidak mengagumi keterampilannya. Begitu saja, Nicole terus tampil dengan baik. Awalnya, adegan itu adalah adegan yang membutuhkan pengembangan emosi. Namun bagi Nicole, hal itu begitu mudah sehingga dia bisa langsung menyelesaikan semuanya dalam satu kali pengambilan. Selain itu, pengambilan gambar tersebut telah disetujui oleh para sutradara. Ketika Nicole dengan tegas berbalik dan berjalan pergi, Nachel berteriak puas, potong. Namun, dalam sekejap, ekspresi putus asa yang menjadi ciri khas karakter itu telah menghilang dari mata Nicole. Telah berubah kosong. Semua orang merasa bahwa ia bahkan tidak harus melepaskan diri dari karakter tersebut, dan terus berjalan keluar dari frame dengan tenang. Lloyd berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Nicole, penampilanmu luar biasa. Ia berpikir bahwa setelah syuting percobaan, ia harus menjelaskan film itu kepadanya. Akan tetapi, dia tidak menyangka Nicole akan lolos pada tembakan pertama. Nicole melirik dengan dingin. Apa susahnya? Bukankah kita sudah cukup berlatih di masa lalu? Memang, di masa lalu, nyawa mereka akan terancam jika mereka gagal berakting. Jadi, Nicole terlatih dengan baik dalam bidang tersebut. Tidak ada yang perlu dikejutkan dari hal itu. Bab 1678. Lloyd tercengang. Ketika Lloyd mencoba menasihati Nicole bertahun-tahun yang lalu, kata-kata yang diucapkannya sama persis. Itu benar. Bagaimanapun, kita adalah mitra lama, katanya sambil memikirkan bagaimana film-film yang pernah mereka bintangi sebelumnya jauh lebih rumit dari ini. Jangan khawatir, aku sudah menonton cukup banyak sinetron akhir-akhir ini, tapi aku sudah berusaha menghilangkan lebayan-lebayan itu. Seharusnya terlihat lebih alami. Nicole menjawab dengan serius. Lloyd tidak menyangka Nicole akan berusaha keras mempelajari teknik tersebut. Itulah alasannya mengapa dia dapat menanganinya dengan baik. Itu benar-benar alami. Akting Nicole sangat alami. Siapa tahu, mungkin setelah serial itu ditayangkan, tekniknya akan menjadi tren. Kita sudah selesai dengan adegan ini, kan? Aku akan pergi dan beristirahat sekarang. Dia melambaikan tangan pada Lloyd dan berjalan menuju ruang hijaunya. Kamarnya sangat dekat dengan kamar Nachel, dan ketika mereka bertemu, Nachel tidak bisa menahan tawa. Nicole, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu berakting? Kamu berakting dengan sangat baik. Nicole tersenyum sopan kepada Nachel sebagai tanggapan. Terima kasih atas pujian Anda. Itu bagian dari pekerjaanku. Karena Nicole sudah setuju untuk membantu, dia akan berusaha. Masalahnya bukan pada aktingnya. Bagian tersulitnya adalah garisnya. Namun, Nicole telah belajar banyak hal dalam kurun waktu itu. Dia hanya menguji kemampuannya. Yang mengejutkannya, hasilnya ternyata sangat baik. Kalau saja dia diberi sedikit waktu lagi, pasti akan lebih baik lagi. Yang tidak diketahui Nicole adalah bahwa semua orang terkejut dengan kemampuan aktingnya. Pada saat itu,
mereka mengerti mengapa Lloyd membawa orang baru untuk peran tersebut. Seperti yang diharapkan, keterampilan itu penting. Nachel melihat waktu dan berkata, kamu bisa merekam dengan sangat cepat. Nanti, aku akan meminta mereka untuk menambahkan beberapa adegan lagi untukmu sehingga kita bisa menyelesaikan lebih banyak hal hari ini. Baiklah, Nicole mengangguk. Lagi pula, dengan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, mereka akan dapat mengakhiri produksi lebih awal, sesuatu yang sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Chloe telah menunggu hingga matahari terbenam, namun, tak seorang pun datang memanggilnya. Fakta bahwa seorang aktris pemenang penghargaan telah dikesampingkan dan ditinggalkan orang lain bukanlah pertanda baik. Karena tidak tahan menunggu lebih lama lagi, dia bertanya, apa yang terjadi? Bukankah Nicole seharusnya hanya berakting 2 kali? Apakah dia belum selesai? Kemampuan aktingnya pasti sangat buruk sehingga berlarut-larut sampai titik ini, pikirnya. Tanpa diduga, asistennya menjawab, saya baru saja memeriksa. Saya dengar akting Nicole sangat bagus sehingga sebagian besar adegan diselesaikan hanya dalam 1 kali pengambilan. Jadi, sutradara pada menit terakhir menambahkan beberapa adegan lagi untuknya. Apa, mereka sebenarnya menambahkan adegan untuk Nicole? Kalau begitu, aku harus terus duduk di sini dan menunggu. Tanyanya. Karena tidak tahan lagi, dia pun meninggalkan ruangan untuk memeriksa keadaan. Saya akan pergi mengintip. Baiklah. Asisten itu memberi jalan dan mengikuti Chloe keluar ruangan dari belakang. Seperti yang diharapkan, ketika Chloe keluar, Nicole sudah syuting adegan dengan Lloyd. Melihat Nicole menyentuh wajah Lloyd saat mereka berdua mendekatkan diri satu sama lain, Chloe tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Hal-hal baik benar-benar datang mengetuk pintunya ketika ia tidak menduganya. Chloe tengah memikirkan berbagai cara untuk mengganggu Nicole, dan sebuah kesempatan baru saja terbuka untuknya. Mendengar hal itu, Chloe langsung mengambil gambar momen saat mereka berdua berpura-pura berciuman. Lalu, dia mengirimkannya secara anonim ke Jared. Kau kena masalah. Pertunjukannya akan segera dimulai. Chloe tersenyum puas dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Pada saat itulah, kebetulan sekali Nachel melihat Chloe. Kemudian, dia teringat bahwa Chloe telah menunggu dan adegannya belum diambil. Secara kebetulan, adegan Nicole selesai dalam 1 kali pengambilan, sehingga Nachel memanggil Chloe. Chloe, kamu datang di waktu yang tepat. Adegan selanjutnya akan terjadi antara kamu dan Nicole. Mendengar itu, Chloe menjadi bersemangat, dan Nachel pun menurutinya. Senyum mengembang di wajah Chloe. Tentu saja, aku akan segera pergi dan bersiap. Chloe meninggalkan sisi panggung untuk merapikan riasannya. Saat itu, Nicole baru saja berjalan melewatinya, dan saat mereka saling bertatapan, Chloe memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata dengan dingin, saat kita syuting adegan kita nanti, sebaiknya kau belajar sesuatu dariku. Mata Nicole menyipit dan dia bertanya, kamu seorang aktris pemenang penghargaan yang sudah ketinggalan zaman. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengajariku? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Nicole, Chloe menjadi sangat marah hingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Siapa bilang aku ketinggalan zaman? Sebelumnya, dia hanya keluar untuk bersenang-senang. Penggemarnya tidak akan melupakannya semudah itu. T mengatakannya, apakah kamu tuli? Nicole mengejek dengan suara rendah. Bab 1679. Wajah Chloe langsung pucat pasi. Dia benar-benar ingin berteriak dan mencekik Nicole. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukannya. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah mereka akan memfilmkan adegan berikutnya. Dengan mengingat hal itu, Chloe berkata, tunggu saja. Aku akan membuatmu menderita nanti. Adegan selanjutnya melibatkan karakter pendukung yang menamparkan dan memarahi pemeran utama wanita, dan karena itu, Chloe diberi sarana untuk memberi Nicole pelajaran. Namun, Nicole tampaknya tidak peduli. Sambil menyaksikan Nicole pergi untuk merias wajahnya, Chloe mendengus. Ia yakin bahwa selama ia dan Nicole disatukan, Nachel akan tahu siapa yang lebih cocok untuk peran utama wanita. Akhirnya, semuanya siap, dan Chloe dan Nicole berdiri bersebelahan. Setelah Nachel memerintahkan kamera untuk berputar, keduanya segera mendalami karakternya.
Awalnya semua orang mengira Nicole akan tampak kurang berbakat jika dipadukan dengan Chloe, tidak peduli seberapa hebat Nicole. Namun kali ini, Nicole masuk ke karakternya beberapa detik lebih cepat daripada Chloe, menyebabkan sedikit tanda persetujuan langsung muncul di mata Nachel. Dalam beberapa detik, Chloe berubah dan mengambil sikap bermusuhan yang diharapkan dari karakternya. Tahukah kamu betapa besar pengorbanan Anson untukmu? Dia sangat mencintaimu, dan apa yang telah kamu lakukan untuknya. Setiap langkah yang diambil Chloe sangat agresif. Nicole mengikuti naskahnya. Matanya dipenuhi penyesalan saat dia melangkah mundur perlahan, menunjukkan ekspresi penyangkalan. Chloe menyampaikan sebagian besar dialognya, dan tepat saat ia akan melakukan adegan berikutnya, Nachel tiba-tiba berteriak, "Potong." Kemudian, ia menoleh ke Chloe dan berteriak, "Chloe, emosimu muncul terlalu lambat dalam adegan ini. Lebih baik Anda menenangkan diri sejenak dan segera memasuki kondisi pikiran itu pada pengambilan gambar berikutnya. Dan inilah masalah lainnya. Pengucapan Anda untuk baris kedua tidak akurat. Perhatikan." Chloe tertegun. Dia pikir jika dia berakting bersama Nicole, orang yang akan menimbulkan masalah adalah Nicole. Kendati demikian, Chloe masih berencana untuk menertawakannya dari samping. Namun, yang mengejutkannya, Nachel tidak mengatakan hal buruk apapun tentang Nicole. Sebaliknya, dia mengkritik kinerja Chloe. Seharusnya, tidak mungkin bagi Chloe untuk berbuat lebih buruk daripada seorang pemula, tetapi dilihat dari reaksi orang-orang yang hadir, mereka pun sangat tidak puas dengan Chloe. Sebelumnya, Nicole telah merekam 6 hingga 7 adegan berturut-turut, dan semuanya diselesaikan dalam satu pengambilan saja. Namun, mereka terpaksa memotong adegan saat Chloe memulai adegannya. "Ayo mulai lagi." Nachel memerintahkan tanpa berkomentar lebih lanjut dan segera memulai kembali seluruh pengambilan gambar. Chloe melotot ke arah Nicole. Jika saja Nachel tidak menghentikannya, Chloe pasti akan menamparkan Nicole seperti yang tertulis dalam naskah. Kali ini, dia bertekad untuk tidak membuat kesalahan. Akan tetapi, makin gugup Chloe, makin bengkok pula lidahnya, yang berujung pada ucapannya yang terputus lagi di baris terakhir. "Chloe, ada apa denganmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Bisakah kamu lebih fokus?" teriak Nachel. Nachel jauh dari senang dengan penampilannya, sebab momentumnya kini telah hancur gara-gara dialog Chloe yang terputus-putus. "Maafkan aku, Nachel, aku terlalu gugup tadi." Chloe merasa sangat bersalah hingga ia segera mengakui kesalahannya. Namun, dia tidak merasa senang kalah dari Nicole. Hal itu terjadi karena dia begitu ingin menamparkan Nicole hingga perhatiannya teralih. "Kita mulai dari atas," kata Nachel dengan kesal. Chloe langsung mendalami karakternya. Kali ini, dia tidak terburu-buru. Dia membaca dialognya sesuai dengan itu dan memasuki kondisi pikiran karakternya. Tetapi mata Nicole tampak begitu polos sehingga Chloe tidak dapat menemukan kesalahan dalam akting Nicole. Bab 1680. Namun, Nicole hanyalah seorang siswa sekolah menengah, dan dia belum pernah berakting sebelumnya. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan akting yang sangat baik? Rasa cemburu di hati Chloe membuatnya mengangkat tangannya untuk menamparkan Nicole setelah dia selesai mengucapkan dialognya. Dan kemudian, tangannya mengarah lurus ke pipi Nicole. Nicole memperhatikan tinggi tangan Chloe dan matanya membeku. Pelacur kecil ini ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparku dengan keras. Tanyanya, puas dengan N0V Eldra, ORG. Tanpa berpikir panjang, Nicole meraih tangan Chloe dan membalas dengan menamparnya. Dengan bunyi keras, udara menjadi sunyi. Hal ini membuat Chloe tercengang, begitu pula semua orang yang hadir, karena hal itu tidak tertulis dalam naskah. Tanpa diduga, Nicole mengubah kalimatnya dan menatap Chloe dengan mata tertunduk. "Itu urusan saya dan dia. Apa hakmu untuk ikut campur? Nina, tolong tahu diri. Kau tidak punya hak untuk menegurku." Aura yang kuat dan kesedihan yang tertahan tergambar sempurna lewat aktingnya, sedemikian rupa sehingga semua orang yang hadir ikut yakin dengan cerita itu. Nachel juga tercengang. Awalnya, dia ingin pemeran utama wanita menerima tamparan sebagai semacam peringatan. Yang mengejutkannya, dengan pembalikan naskah yang tiba-tiba oleh Nicole,
Entah bagaimana ia berhasil menambahkan lapisan kekuatan dan kesombongan pada pemeran utama wanita. Selain itu, ia juga menambahkan satu konflik lagi pada cerita. Editor di sampingnya pun memujinya dengan linglung. Hebat, menurutku karakter Lynette kurang memiliki keunikan seperti itu. Kesombongan seperti itu benar-benar menarik perhatian penonton. Pada saat itu, Chloe, yang baru saja menerima tamparan, kembali sadar. Dia menatap Nicole dengan kaget, berani-beraninya kau memukulku. Chloe seharusnya menjadi orang yang memukul Nicole dalam adegan itu dan Nicole seharusnya hanya menerima pukulan. Namun, Nicole telah mengubah naskah dan mendekati Chloe. Mendengar itu, Chloe tertawa, Nachel paling benci kalau ada yang mengubah naskahnya. Karena itu, Nicole pasti akan menerima teguran karena melakukan hal itu. Namun, Nicole tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus berakting dan menjawab pertanyaan Chloe. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Kau pikir aku buta? Aku tahu semua cara yang kau lakukan untuk merayu Anson di kantor. Jangan lupa, Anda hanya asistennya. Sekalipun aku tidak ada, wanita jalan sepertimu tidak akan pernah punya kesempatan. Dalam sekejap, karisma Nicole meroket tinggi hingga Nachel pun tidak bisa menahan rasa terpesonanya. Dengan aura dan kepribadian Nicole, bakat aktingnya menjadi semakin mempesona. Pada saat itu, Nachel yakin bahwa pemeran utama wanita seperti ini pasti akan populer. Chloe tidak menyangka Nicole akan terus berakting, dan karena dia tidak ingin bekerja sama, dia berbalik untuk melihat kamera. Nachel, Nicole mengubah naskah tanpa izin. Apa-apaan ini? Nachel bingung. Dia ingin menyaksikan mereka berdua melanjutkan adegan itu, tetapi karena Chloe tiba-tiba memintanya menghentikan adegan itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena kesabarannya sudah menipis, Nachel langsung berteriak. Potong, Chloe, ada apa denganmu? Apa aku memintamu untuk berhenti? Kenapa kau malah berbalik? Mata Chloe langsung terbelalak. Apa-apaan ini? Nicole jelas-jelas orang yang membalik naskah dan menamparkan wajahku. Dan malah aku yang ditegur. Nachel, bukan aku. Chloe mencoba menjelaskan, tetapi Nachel tidak mau menerimanya. Kau tahu siapa sutradaranya? Aku satu-satunya yang bisa berteriak cut atau menyuruh filmnya berhenti. Kau telah merusak semua pesona Nicole. Chloe benar-benar tercengang. Nicole telah mengubah naskah tanpa izin, tetapi Nachel tidak hanya membiarkan Nicole lolos dari hukuman. Dia juga menyalahkan Chloe karena menghentikan syuting dan membuat Nicole benar-benar kesal. Maafkan aku Nachel. Nona Chloe terkejut sekali karena naskahnya tiba-tiba diubah. Maaf. Manajer itu segera datang dan meminta maaf karena dia khawatir Chloe akan memuntahkan kebencian karena marah. Nachel menatap manajer Chloe dengan marah dan berteriak, ayo mulai lagi. Kemudian, Nachel berjalan ke arah Nicole dan dengan nada lembut, dia berkata, Nicole, bagaimana menurutmu? Menurutku adegan improvisasi itu sangat bagus. Lebih jauh lagi, hal itu memberi pemeran utama wanita karakter yang khas. Nicole tertawa. Berhasil. Ide itu muncul tiba-tiba. Baguslah kamu menyukainya.